Sobat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup Jekli yang merupakan mantan suami dari Nafa Urbas. Sahabat Tuhan, Jekli mengatakan tidak datang dari keluarga Kristen. Ia tidak mengenal Alkitab dan juga tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Ia pun tidak mendapat pelajaran tentang surga dan neraka. Jekli pun mengatakan keluarganya adalah keluarga yang beragama Buddha, tetapi tidak beragama. Ia mengatakan, kalian mengerti enggak? Enggak ngerti, banyak loh orang Kristen kayak gitu, beragama Kristen tapi tidak beragama Kristen. Yang di dalam maksudnya saudara. Sahabat Tuhan, Jekli punya masa kecil yang cukup baik, ia pun hidup tanpa seorang ibu. Sampai waktu kelas 3 SMP ia dikeluarkan dari sekolah dan ia sekolah di SMP 3 di Ancol, Jakarta. Dikeluarkan dari sekolah, ia pindah ke Australia. Lalu masuk lagi ke SMP 3 bulan kemudian ia keluar lagi. Terus menerus seperti itu saudara. Di SMP 3 ia nggak baik-baik, nggak lulus juga. Sahabat Tuhan, balik ke Jakarta, ayahnya sangat marah gara-gara sekolah Jekli betul-betul tidak kelar-kelar padahal sudah habis uang mereka. Lalu Jekli disuruh kuliah di Australia, ia pun Jekli juga cuma 2 minggu kuliah. Hanya orang Indonesia aja yang bisa kuliah tanpa ijazah SMP 3. Sahabat Tuhan, Jekli pun mengatakan bahwa kalau bukan orang Indonesia, tidak bisa seperti itu. Jekli tidak dikeluarkan saudara, tapi Jekli mengeluarkan diri. Jekli mengatakan bahwa ia sangat nakal. Singkat cerita, di Australia Jekli jatuh dalam pergaulan yang sangat buruk, di mana ia pernah ikut geng menjadi pecandu narkoba cukup berat dan melakukan akan hal-hal yang kurang baik, kurang menyenangkan. Hidupnya di Australia begitu hancur hari demi hari, yang ia lakukan hanya berantem. Sahabat Tuhan, Jekli pun memakai narkoba. Dalam seminggu ia bisa tidak tidur karena memang tidak bisa. Sampai harus diseret paksa mandi, dipaksa makan, dipaksa tidur. Pokoknya hidupnya begitu hancur dan kacau. Papa Jekli mendapat kabar bahwa ia begitu hancur di Australia. Dan kemudian papanya akan bilang, Jekli tidak apa-apa. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sahabat Tuhan, 2 minggu kemudian ayahnya Jekli datang dan pada saat itu ia sedang tidur. Ditebok-tebokin supaya bisa bangun, namun Jekli kira ia sedang bermimpi. Ternyata ia tidak bermimpi, ia lihat ayahnya yang kaget luar biasa, di mana rumahnya jadi base camp. Ada narkoba dan juga ada cewek di mana-mana. Sahabat Tuhan, ayahnya pun begitu marah dan kecewa, tidak bisa membayangkan. Ayahnya pun mengangkat semua barang-barang yang ada dan membuangnya, kemudian usir atau mengusir Jekli dengan halus dan teman-temannya. Ia pun lihat mata sang ayah, ia ajak dan berbicara, tetapi ayahnya tidak mau berbicara. Ayahnya begitu hancur, kecewa, dan kemudian menyuruh Jekli untuk pulang ke Jakarta. Sahabat Tuhan, tadinya Jekli tidak mau pulang, namun puji Tuhan ia pulang. Temannya juga banyak yang begitu kacau dan hancur. Ada yang masuk penjara, ada yang dideportasi, pokoknya hancur semua. Begitulah kata Jekli. Sahabat Tuhan, di Jakarta hidup Jekli tidak bertambah baik. Ia pun tidak punya tujuan hidup.
Ia bingung untuk apa dia kembali ke Jakarta. Mau kerja tidak bisa kerja, mau sekolah tidak bisa sekolah. Pokoknya Jack Lee serba bingung dan jujur hidupnya juga mengatakan bahwa hidup untuk apa. Dari kecil Jack Lee suka menghayal apa yang akan terjadi ketika ia mati. Sahabat Tuhan, dari kecil Jack Lee tidak punya dasar agama dan ia pun cuma jalanin dan menikmati akan hidupnya sehari-hari yang merasa hampa karena pada dasarnya ia adalah beragama Buddha. Di ajaran Buddha, kalau baik katanya manusia mati jadi manusia lagi, kalau jahat maka akan jadi binatang. Jack Lee begitu kaget anjing dan dia mengatakan bahwa saya ajakin dia ngomong, kamu dulu manusia. Jawaban anjing tersebut guk guk guk. Dari situlah Jack Lee berpikir jangan-jangan dia berbicara bahasa Inggris tapi tidak bisa. Lalu Jack Lee pikir-pikir, sepertinya tidak masuk akal. Ia benar-benar dibuat bingung. Hidupnya tanpa tujuan dan ia pun mengatakan bahwa hidup ini untuk apa. Sahabat Tuhan, Jack Lee juga pernah nanya ke neneknya, untuk apa kita hidup? Dan neneknya berkata, buat cari duit, jadi kaya, buat anak cucu. Begitulah Jack Lee tanya lagi, cari duit, cari rumah, cari mobil, tapi mati nggak dibawa, kemana duitnya? Kemudian neneknya berkata, ya buat cucu-cucu. Kalau hidup gitu ngapain? Tahu kupu-kupu, tahu artinya kupu-kupu? Begitulah pertanyaan si Jack Lee terhadap sang nenek. Singkat cerita, ia begitu hancur dan bingung hari demi hari ia di diskotik. Bahkan bisa 4 hari ia di diskotik, tidak pulang karena di Jakarta ada diskotik yang tidak tutup. Di diskotik tersebut juga memakai narkoba, indeks, dan segala macam. Tapi ada suatu titik di mana ayahnya ajak Jack Lee untuk ngobrol dan ayahnya bertanya kenapa ia begitu hancur dan kacau. Jack Lee pun mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tapi tiba-tiba ayahnya bertanya satu pertanyaan yang bikinnya bingung. Apa kamu mau atau kamu ingin bertemu dengan ibu kamu? Jack Lee begitu kaget karena sejak kecil ia tidak pernah bertemu dengan sang ibu dari umur 3 tahun sampai umur 16 tahun. Dan akhirnya Jack Lee pergi ke Inggris dan ketika pertama ketemu, Jack Lee peluk cium sang ibunya. Seperti yang di film-film, dia menangis dan melihatnya dari kecil tidak pernah memeluk sang ibu. Kemudian ibunya juga menangis karena masih lihat anaknya masih hidup dan sudah besar. Kini Jack Lee pindah ke Inggris, tapi di Inggris hidupnya tidak bertambah baik, malah tambah hancur. Ia pun mengatakan cuma 1 bulan di Inggris karena ternyata ibunya juga pecandu narkoba. Bahkan kita pernah pakai narkoba bareng. Begitulah kata Jack Lee. Ia pun mengatakan bukannya bertobat tapi malah tambah kacau. Ibunya pakai narkoba bukan semacam ganja tapi lebih berat lagi, heroin. Semuanya dipakai. Mereka sempat ditangkap polisi, dimasukin ke sel, masuk penjara bareng sama ibu, dan hidup hari mereka hari tambah hari lebih hancur. Ia kembali ke Jakarta dan hidupnya hari demi hari tambah hancur. Akhirnya tiba di suatu titik di mana ia bertemu dengan
Steven Emmanuel, seorang artis juga. Ia sudah mulai belajar syuting tapi masih jauh. Dia mendapatkan uangnya hanya untuk mabok. Dan kemudian ia dikenali sama Nafa di diskotik. Waktu itu Jack Lee dalam keadaan mabok, dia juga dalam keadaan mik. Dan ia ketemu sama Nafa, dikenali, dan kemudian Jack Lee mulai PDKT sama Nafa. Singkat cerita, ketika ia bertemu dengan Nafa Urbach, saat itu ada Nafa Urbach dalam keadaan belum lama putus. Tadinya dia seorang muslim yang taat, tidak mengenal akan diskotik, tidak kenal rokok, mabuk, dan pada saat ketemu dengan Jack Lee, dia sudah dalam keadaan jatuh. Jack Lee mulai dekat dengan dia dan mulai datang ke rumah dia, dan tiba-tiba Jack Lee nanya ke Nafa. Jack Lee juga bingung kenapa Jack Lee bisa nanya seperti itu. Pertanyaan Jack Lee adalah, agama kamu apa? Dan Nafa bilang, ini sambil bengong, agama saya Kristen. Banyak orang ngira Nafa Kristen karena Jack Lee. Padahal dari kecil Jack Lee tidak punya agama. Lalu kemudian Jack Lee juga bilang, saya juga ikut Kristen. Nanti kalau dikenali sama mamanya kan gampang. Itu kira-kira hari Rabu atau Kamis, singkat cerita sampai hari Minggu. Jack Lee bilang orang Kristen. Kalau hari Minggu ke gereja, kita ke gereja di GFCC atau GBI di Senayan. Sahabat Tuhan, pendetanya bule, wajah bule tapi facing banget. Pokoknya Indonesia. Ia sampai bingung setelah berkhotbah ada altar call. Ia bingung karena dia lihat-lihat. Dan dia bilang, yang mana terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silahkan maju. Jack Lee nanya ke temannya yang Kristen, apa ia harus terima Yesus? Dan Nafa bilang, ya kamu harus terima Yesus. Dan saya maju ke depan. Banyak orang yang menerima Yesus hari itu, saudara. Yang pertama, saya didoakan dan saya mengenal engkau. Jack Lee bingung, saudara, padahal Jack Lee baru kenal dia saat itu. Dan ia bilang, kamu telah membuat keputusan yang tepat. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Kemudian dia bilang harus kamu lakukan adalah percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kemudian saya juga bilang, Yesus, mulai saat ini Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan waktu ngomong, ia berpikir gampang juga, belagu-belagu juga dulu, ia nggak punya Tuhan. Sekarang sekali-kali ia punya Tuhan. Pikir Jack Lee, Yesus mulai hari ini Engkau adalah Tuhan Yesus bagi saya. Sahabat Tuhan, hidup Jack Lee memang tidak langsung berubah, tapi ada suatu ketika kekuatan yang terus menariknya ketika ia bertekad mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ia mulai tertarik dengan Alkitab dan ia tidak baca perjanjian lama. Ia bosan katanya, dan kemudian ia mulai baca perjanjian baru dan mulai mendapati bahwa dalam nama Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan ia pun mulai mengatakan bahwa tidak ada jalan masuk ke surga kecuali melalui Yesus. Jack Lee mulai mendapati hal-hal yang begitu luar biasa dan sangat dahsyat. Jack Lee mulai ke gereja dan ia mulai belajar bahwa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Ia pun mulai mengajari semuanya. Kemudian ia pulang dan berdoa.
ia benar-benar bangun hubungan saudara. Ia pun benar-benar berdoa, benar-benar yakin sampai sekarang ia menganggap bahwa Yesus itu benar-benar ada di hadapannya. Ia ajak ngobrol, katanya, "Halo Jesus, how are you?" Jack Lee betul-betul bangun hubungan pribadi dengan Sang Tuhan. Ia pun ambil gitar dan belajar lagu rohani, "Ku Mau Cinta Yesus." Itu yang pertama Jack Lee pelajari, dan tiba-tiba ia mulai dijamah oleh Tuhan begitu luar biasa. Ketika ia mulai mencari dia genggam saya dan begitu luar biasa. Jack Lee mulai mengalami akan hal-hal yang seumur hidupnya tidak pernah alami. Ia pernah mengalami suatu saat yang sedang menyembah dalam Tuhan di kamar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ia benar-benar kaget. Ia kemudian membuka matanya dan merasakan akan angin, dan ia tidak lagi berdoa. Sepertinya ada orang yang berdiri di depannya, dan kemudian ia buka mata, pintu kamar itu tertutup lagi. Kemudian ia periksa kunci, ternyata sudah ia kunci, dan ia mulai menyembah dan berdoa lagi. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya terbuka lagi, dan saat ia berpikir karena sudah terkunci, maka ia tutup mata lagi. Namun sahabat Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba di situ, di pintu, ada suatu sinar yang terang, sangat berkilau, dan ia tersungkur. Kemudian Jack Lee pun menangis. Ia mulai ngerasain damai yang begitu luar biasa, damai yang begitu kuat. Ia pun mulai merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu dekat, atmosfer, dan ia menangis pada waktu itu. Dan tiba-tiba di situ berdiri seorang yang tidak bisa ia lihat wajahnya. Jack Lee mengatakan wajah tersebut atau sosok tersebut begitu silau, dan ia hanya jatuh dan menangis, terus menangis. Ketika ia mencari Yesus, ia mulai mendapati akan hal-hal yang seumur hidupnya tidak pernah ia alami. Sahabat Tuhan, Jack Lee selalu berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah manusia, tidak akan menyambung. Tapi waktu ia bertemu dengan Yesus, ia mulai tahu bahwa kita bisa bangun hubungan pribadi dengan Yesus. Ia mulai tahu bahwa kita bisa bicara dengan Tuhan. Begitu dahsyatnya. Pada saat itu ia belum bertobat, tetapi ia bangun dan membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, selalu diajari orang jangan membatasi diri dengan peraturan tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, jangan sebut diri kita adalah saudara Kristen. Hanya beragama saja, jangan hanya jadi orang beragawi. Yesus datang tidak membawa agama, Yesus datang membawa hubungan sama Tuhan. Dan mulai pada waktu itu, saya bilang kepada Yesus bahwa saya mau lepas dari narkoba, alkohol, dan juga seks bebas. Sahabat Tuhan, Jack Lee mengatakan jujur pada saat itu saya tidak munafik bahwa saya berzina dengan dia. Saya mau bertobat. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin saya bisa lepas dari narkoba, seks bebas, alkohol, rokok. Dia mengerti kekuatan dan lagu-lagu profetik dahsyat. Lagu-lagunya sangat luar biasa, benar-benar memberi kekuatan buat saya. Saya yang tadinya tinggal satu rumah dengan Nafa, dan saya berkata kepada Nafa, saya mau pulang balik lagi ke rumah orang tua saya tidak mau seks bebas, saya tahu Tuhan tidak suka. Sahabat Tuhan, sampai Jack Lee bikin tato setengah jalan gara-gara teman yang orang Kristen boleh bikin tato.
Oke, ia mengatakan, oke baik kita buat tato. Waktu itu Jack Lee buat tatonya di Jakarta. Tiba-tiba ia lihat di dalam spiritnya, dalam roh, ia melihat bahwa Tuhan membuang muka. Tiba-tiba di dalam hatinya Jack Lee merasa ada yang tidak beres. Ia pun kaget, ternyata Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Padahal ada evangelis kontemporer udah memimpin sampai ke seluruh dunia, masih bikin tato karena memang gayanya seperti itu. Tapi itu adalah urusan dia, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jack Lee mengatakan bahwa saya nggak mau sampai jadi orang yang hanya agamawi. Tapi saya pribadi, Tuhan nggak mau saya bertato, maka tatonya berhenti di tengah jalan. Dan akhirnya Yesus membebaskan saya sampai hari ini. Saya bisa kemana-mana, saya bisa dikirim kemana-mana. Tuhan mau bawa saya. Dan besoknya saya ke gereja. Dan disitulah Jack Lee mau bersaksi, benar ternyata Tuhan sangat baik, Tuhan begitu luar biasa. Dan Jack Lee pun mau bilang, siapapun saudara kita, selama kita masih berdosa, masih berzina, masih pakai narkoba, selama kita masih menjalani suatu agama sebatas suatu agama, kita tidak akan masuk surga. Karena Yesus tidak datang membawa agama, tapi membawa kehidupan baru. Yesus membawa hubungan pribadi, dan kalau memang kita benar-benar terima Tuhan, ya yakin kita semua akan alami hal-hal yang supranatural, yang begitu dahsyat. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, yang mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God bless you, salam, sampai jumpa, dan jangan lupa dukung dan juga support